Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman. Selamat malam teman-teman. Malam ini kelompok satu akan menjelaskan tentang pemaparan terkait problematika stakeholder dalam penerapan UPD. Nah, kami kelompok satu di sini beranggotakan Mahardika Fajar, Intan Dwi Pertiwi, Asia Roro Aliyah, Widya Septiani, dan Lita dan saya sendiri Tri Marianti. Nah, di sini kelompok satu akan memaparkan tentang problematika stakeholder yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama yaitu Teh Lita. Kepada Teh Lita, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Eh, Boleh di next slide, Teh? Ya, di sini saya akan memaparkan dari konsep understanding by design-nya terlebih dahulu, di mana konsep UBD ini merupakan sebuah desain untuk sebuah pemahaman yang secara mendalam yang memiliki alur yang disebut dengan backward design atau desain mundur yang bertujuan untuk mengingat tugas-tugas yang harus diselesaikan agar guru dapat merencanakan kegiatan untuk mencapai atau bisa disebut pelatihan terencana. Nah, UBD ini kan disebut dengan desain mundur karena diawali dengan menentukan tujuan atau hasil yang akan dicapai terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan bukti penilaiannya atau asesmen yang akan digunakan dan merencanakan kegiatan. Selanjutnya, next. Nah, dalam pengembangan serta penerapan pembelajaran dengan menggunakan UBD, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh setiap komponen yang terkait dengan pendidikan. Salah satunya adalah stakeholder. Nah, untuk stakeholder sendiri, selanjutnya akan dipaparkan lebih lanjut oleh rekan saya. Namun di sini saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai apa itu stakeholder, di mana stakeholder ini dalam sebuah lembaga pendidikan adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah. Dan stakeholder ini memiliki peran penting sebagai salah satu pendukung dalam kegiatan sekolah. Mungkin untuk penjelasan lebih rincinya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lita yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, saya persilakan kepada Teh Intan Dwi Pertiwi untuk menjelaskan apa itu stakeholder. Saya persilakan kepada Teh Indah. Baik, terima kasih Teh Dini. Selanjutnya itu ada tentang apa itu stakeholder. Stakeholder dalam lembaga pendidikan adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah. Dan stakeholder inilah yang memiliki peran penting sebagai salah satu pendukung dalam kegiatan sekolah. Nah, stakeholder ini merupakan pemangku kepentingan yang ada di sekolah dan ini mencakup seluruh warga sekolah. Boleh di next slide ini. Baik, terima kasih. Nah, kalau dilanjut ya, stakeholder dalam lembaga pendidikan itu, di sini ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kemudian ada Dinas Pendidikan, kemudian ada Komite Sekolah, orang tua atau wali siswa, dan juga masyarakat. Nah, setelah itu stakeholder juga biasanya di sekolah itu terdapat komite sekolah gitu ya, yang menjadi peran penting dalam sekolah untuk menghubungkan antara sekolah dengan para wali murid. Kemudian untuk orang tua atau wali siswa itu juga berperan penting dalam sekolah karena mereka merupakan
eh, orang yang menitipkan anaknya di sekolah tersebut. Kemudian masyarakat juga berperan penting terhadap lingkungan sekolah. Lalu kemudian ada dinas pendidikan dan ada Kementerian Pendidikan. Nah, sekolah itu berada di bawah lembaga pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan juga dinas pendidikan. Nah, mungkin selanjutnya tentang Kementerian Pendidikan dan sebagainya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Teh Intan. Dilanjut kepada materi selanjutnya, yaitu saya ke saudara TIK untuk memaparkan tentang penjelasan yang lebih lanjut mengenai stakeholder. Saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan stakeholder di dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, di sini problematikanya yaitu penerapan kurikulum yang selalu berubah-ubah. Yang kedua, perbedaan antara implementasi penerapan UBD dengan desain sebelumnya sehingga pemerintah memerlukan waktu untuk mengenalkan dan mengimplementasikan di sekolah. Dan yang ketiga yaitu pengembangan kompetensi guru dalam implementasi pembelajaran menggunakan UBD. Nah, problematika ini yang pertama itu kan penerapan kurikulum yang berubah-ubah. Kenapa kurikulum itu selalu berubah-ubah? Karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga teknologi. Untuk implementasi penerapan UBD ini juga mungkin dari pemerintah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga memerlukan waktu yang cukup lama mungkin ya untuk diimplementasikan di sekolah dan juga eh, selain itu pengembangan kompetensi guru dalam implementasi pembelajaran menggunakan UBD ini harus ada sosialisasi juga seperti itu. Nah, untuk solusinya yang pertama itu dari pemerintah pusat dapat mengadakan pertemuan dan sosialisasi dengan pihak-pihak terkait guna mengadakan pelatihan kepada pendidik di satuan pendidikan agar dapat mengembangkan pembelajaran UBD. Yang kedua, yaitu pengawasan penerapan pembelajaran UBD yang dilakukan oleh satuan pendidik dengan bantuan dari pengawas dinas terkait. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari TIK yang telah memaparkan. Selanjutnya kepada saudari Teh Widya, saya persilakan untuk memaparkan materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada juga stakeholder Dinas Pendidikan, itu mengenai problematika. Jadi di dalam kerangka kerja UBD juga bukan merupakan kera, kena, kerangkaan kerja yang sederhana dan tentu sangatlah berbeda dengan kerangka kurikulum sebelumnya. Jadi dalam pelaksanaan dinas pendidikan ini, sebagai pengawasan terkadang kurang dapat mengontrol dengan baik dan pelaksanaan kurikulum di sekolah itu termasuk pelaksanaan UBD ini. Apalagi ya kurang merata jumlahnya tenaga pendidikan di sekolah untuk mengimplementasikan UBD. Jadi dalam kerangka ini tuh terdapat pengawasan yang kurang dapat mengontrol dengan baiknya pelaksanaan kurikulum tersebut. Nah, di sini gimana sih solusinya untuk mengatasi itu? Solusinya itu yaitu dengan kerjasama dengan semua pihak yang terkait dengan pendidikan, termasuk komite sekolah, dan memberikan pengawasan dan mengontrol UBD di sekolah. Ada juga menggandeng mahasiswa keguruan dari perguruan tinggi untuk melakukan kerjasama dan sharing dengan kepala sekolah maupun guru-guru di sekolah dalam mengimplementasikan UBD. Itulah solusi untuk problematika mengenai stakeholder dinas pendidikan dalam kurikulum. Seperti itu. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Teh Widya yang telah memaparkan materinya. Dilanjut kepada saudari Teh Ajeng untuk memaparkan penjelasan mengenai materi selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu mengenai komite sekolah. Nah, yang pertama problematika bahwa tidak semua anggota komite sekolah ini memiliki latar belakang pendidikan, sehingga akan membutuhkan waktu lebih untuk memahami tentang penerapan UBD di sekolah. Adapun solusinya, yaitu dapat melakukan workshop dengan pembicara dari Dinas Pendidikan atau praktisi pendidikan untuk memberikan wawasan serta pemahaman kepada komite sekolah mengenai implementasi UBD di satuan pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih kepada Saudari Tajeng yang telah memaparkan. Dilanjut selanjutnya oleh saya sendiri, yaitu Tini Marianti, yang akan menjelaskan mengenai tentang orang tua, wali, dan masyarakat. Nah, problematikanya di dalam stakeholder itu mengenai orang tua, wali, dan masyarakat itu secara umum orang tua atau wali siswa itu dan masyarakat belum mengenal secara detail apa itu understanding by design, sehingga kebanyakan orang tua itu selama ini tidak mempermasalahkan tentang pertumbuhan kurikulum yang terjadi dalam sistem pendidikan selama hal tersebut tidak mengganggu akademik anak mereka. Jadi orang tua itu tidak peduli akan hal itu, kurikulum berubah-ubah, tetapi hanya peduli apabila akademik anaknya itu tidak terganggu gitu. Nah, solusinya sebagai pendidik, nah perlu adanya sosialisasi kepada orang tua dan wali siswa dan juga masyarakat mengenai implementasi understanding by design guna mendukung pelaksanaan perkembangan proses pembelajaran di sekolah. Nah, karena orang tua atau wali siswa itu perlu dilibatkan dalam membangun program pendidikan. Nah, mungkin sekian dari saya. Dan saya juga sebagai moderator di sini mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan kesimpulannya bahwa di dalam stakeholder itu ada orang tua dan juga berkaitan dengan masyarakat dan Kementerian Sosial Budaya. Nah, saya tutup dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami dari kelompok 1 sekian untuk memaparkan pada pembelajaran pada materi hari ini. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya.